Dari 175 juta, 160 juta orang menggunakan internet sebagai sosial media. Sosial media itu banyak sekali, nanti kita bakal lihat ya, apa saja sosial media yang digunakan gitu. Nah, lalu dari 160 juta orang ini, mereka menggunakannya dari mobile internet user, dari handphone yang tadi juga Bapak Ibu hampir semua yang ada di ruangan sini, milenial ini yang nanti akan sama-sama mendongkrak atau yang sebagai mayoritas yang ada di dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi ya sebagai mayoritas yang ada di Indonesia juga gitu. Nah, lalu ini juga saya punya data ya, Indonesia Digital Customer Trend dan Behavior. Setelah adanya tadi video yang tadi kita lihat ya, dari tadi yang naik delman, sekarang apa-apa tinggal pesan buka aplikasi gitu, apa-apa serba online, pesan baju yang tadinya harus kita ganti baju dulu, naik kendaraan ke pasar beli baju, sekarang cuma tinggal buka handphone, pilih-pilih baju, datang bajunya ke rumah gitu ya. Nah, itu adalah tren atau behavior atau kebiasaan baru dari transformasi digital itu gitu. Jadi sekarang sudah berubah semuanya, tren dan behavior masyarakat ini semuanya ke arah sana gitu. Dengan satu smartphone aja sudah bisa digunakan berbagai hal yang dapat memudahkan dan mengefisienkan waktu kita gitu. Jadi top sosial media yang digunakan itu ada YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Dari 4 sosial media sini saya pengen tanya dulu, siapa yang punya keempat sosial media ini? Baru bangun tidur yang dicari malah handphone. Ngaku sekarang, ngaku ya. Semua ya. Bangun nih subuh-subuh udah denger azan, bukannya langsung lari tapi cek handphone dulu gitu ya. Bentar, walaupun bentar tapi yang dicari pasti handphone. Setuju nggak? Setuju ya? Oke, lalu juga 94,4% itu terhubung dengan internet. Jadi hampir mayoritas semua orang sekarang sudah menggunakan internet. Apalagi kalau kita flashback ke belakang, sekitar tahun 2020 semenjak pandemi, bahkan anak-anak kecil pun yang mungkin ada di daerah di pulau-pulau sana harus sekolah daring gitu, harus menggunakan handphone, harus menggunakan smartphone, menggunakan Zoom untuk sekolahnya gitu. Itu aja anak kecil harus menggunakan smartphone, internet, terhubung internet untuk mendapatkan pendidikan gitu. Bisa kita gunakan. Sekarang emang udah trennya behaviornya sudah berubah ke arah sana gitu. Anak kecil aja sudah dituntut ke arah sana. Kita yang sebagai generasi milenial. Setuju Kak? Setuju ya. Terus sekarang siapa yang setuju lebih baik ketinggalan dompet daripada handphone? Betul. Iya ya. Dompet kita di handphone. Dompet udahlah tinggal dompet. Kalau ketinggalan handphone susah gitu mau ngabarin kemana-mana. Kalau ketinggalan dompet kita bisa bayar pakai QR, pakai GoPay, pakai sebagainya gitu. Sekarang kalau ketinggalan handphone ribet gitu. HP lobet aja udah 5%, bingung. Aduh harus gimana nih? Udah langsung cari powerbank ya, cari kabel buat ngecas gitu. Oke. Nah, saya juga punya data nih, internet sales di Indonesia gitu. Dari 12 miliar dolar sales di Indonesia atau ekonomi Indonesia ini didapatkan dari internet. Wow. Bisa terlihat ya, 12 miliar dolar gitu. Dan orang-orang 103 juta orang itu membeli barang, membeli produk apapun itu dari internet. Di sini salah satunya apa semuanya? Sekarang sudah membeli barang dari internet. Sebagian besar ya, dari pesan makanan, dari pesan pakaian, dari pesan apapun sekarang sudah online gitu ya. Malah lebih enak online karena banyak diskonnya. Ini yang ngomong Bapak informasi digital. Dengan adanya tadi data-data yang kita lihat bahwa sudah mayoritas semua orang menggunakan internet, menggunakan sosial media. Sekarang semua sudah beralih eranya ke dunia digital, apa-apa internet gitu. Gak ada sinyal sehari aja. Kebingungan gitu, WhatsApp lagi down 30 menit aja langsung ribet gitu ya. Langsung beritanya di detik.com langsung WhatsApp lagi dong ya.
Oke, nah sekarang kita pengen dulu pengertian apa sih gitu. Sekarang sering ngedenger ya, digital marketing gitu, digital marketer gitu, terus content creator, terus social media specialist, apa sih itu gitu, untuk mendongkrak atau untuk menunjang sekarang era digital yang baru atau new era digital. Nah, digital marketing ini adalah strategi atau upaya kita memasarkan produk, barang, atau jasa melalui internet atau sosial media yang kita miliki gitu. Jadi sekarang eranya kita punya sosial media tidak hanya dimanfaatkan untuk selfie-selfie aja, story-story aja gitu. Tapi bisa kita manfaatkan sebagai ajang memperkenalkan bisnis kita, sebagai ajang kita memamerkan produk yang kita miliki, sebagai ajang kita langsung memperkenalkan apa yang kita punya, produk apa yang kita punya gitu. Dan yang luar biasanya, kerennya, kalau misalnya dulu gitu ya, belum ada sosial media, belum adanya internet, Bapak Ibu memperkenalkan misalnya Nutribus, harus pakai brosur, harus naik kendaraan untuk menyebarkan flyernya gitu ya, di internet. Bukan hanya ke satu orang, langsung meluas ke semua orang. Nggak hanya 1.000 orang, 3.000 orang, jangkauannya lebih luas. Nggak hanya di Bali aja, nggak hanya di Jakarta aja, tapi kita bisa memperkenalkan produk yang kita miliki ke dunia gitu. Asalkan kita punya tahu tips dan trik atau strategi memasarkannya di sosial media tersebut gitu. Oke. Nah, ini sebagai namanya piramida terbalik dari dunia digital marketing gitu. Ketika kita telah memperkenalkan bisnis kita di sosial media, itu sebagai ajang atau sebagai kita memperkenalkan bisnis kita atau memperkenalkan brand kita atau memperkenalkan produk kita sebagai bentuk orang-orang biar aware. Ketika orang aware, orang udah tahu, oh sinergi, oh produknya ini gitu. Orang tahu dulu. Setelah aware, orang akan ada ketertarikan, akan ada engagement gitu. Akan ada, oh ini kalau saya ini kayaknya harus pilih ini nih gitu. Oh kayaknya kalau saya pengen cantik, awet muda gitu ya, kayaknya saya harus pilih Lamara Skincare dari Sinergi deh. Yang kemarin saya pernah lihat postingannya di Instagram, yang saya kemarin pernah lihat story-nya di Bulila gitu ya. Orang udah ada engagement, udah ada ketertarikan itu gitu. Nah setelah ada engagement, mereka juga ada solusi gitu yang mereka dapatkan ketika melihat postingan tersebut gitu. Jadi setelah itu mereka akan bertanya gitu, Bulila lagi share story gitu di Instagramnya tentang Lamara Skincare, testimoninya. Dia ada ketertarikan untuk bertanya, ini produknya buat apa? Ini manfaatnya buat apa? Gitu. Setelah itu, ketika mereka sudah mempunyai trust atau kepercayaan, mereka akan loyal. Yaitu nanti mereka akan order, lalu akan melakukan repeat order, yang itu akan sebagai ajang kita untuk berbisnis atau memasarkan bisnis kita di sosial media tersebut. Nah, lalu di sini ada 4 fondasi bisnis online. Yang pertama traffic. Jadi sebelum kita berbisnis ini kita harus tahu siapa sih target customer kita gitu. Siapa yang akan membeli produk kita. Lalu siapa target pasar yang kita ingini gitu. Setelah itu kita harus tahu dulu funnelnya. Funnelnya kita mau di mana ya gitu. Sekarang sudah banyak sekali sosial media yang Bapak Ibu gunakan. Sekarang saya yakin semuanya menggunakan WhatsApp. Dari WhatsApp aja kita bisa mengoptimalkannya. Sekarang sudah ada WhatsApp bisnis gitu, WhatsApp biasa, WhatsApp bisnis, dan itu bisa kita optimalkan. Di WhatsApp bisnis juga kita bisa menampilkan katalog-katalog yang sudah ada deskripsi produknya, yang sudah ada harganya. Jadi ketika orang melihat profil WhatsApp bisnis kita, sudah ada langsung harganya, keterangan produknya, testimoninya gitu. Lalu orang ketika tertarik, ya tinggal langsung chat aja gitu. Sesimpel itu sekarang di dunia digital ini. Nah, lalu yang selanjutnya itu produknya. Kita tahu ya, kalau produknya sudah berkualitas, kalau produknya sudah memiliki kepercayaan dari masyarakat, kalau produknya sudah memiliki trust dari orang banyak, pasti orang pun akan terinfluence dengan sendirinya gitu. Misalnya saya mempromosikan atau saya cuma sharing aja lagi pakai toner gitu. Tiba-tiba orang ada yang tanya, itu kok sering banget pakai toner apa ya gitu. Itu dengan sendirinya
terinfluence orang-orang yang ada di sekitar kita dengan apa yang kita sharing. Kalau produknya bagus, kalau produknya berkualitas, orang pun akan memiliki trust yang tinggi terhadap apa yang kita selalu posting gitu. Nah, yang selanjutnya ini konten. Tentunya konten yang menarik, konten yang eye-catching, konten yang informatif, itu juga menjadi salah satu hal yang utama di era digital marketing ini. Kenapa sih gitu ya? Karena bisa dibayangkan, tadi kalau kita melihat data, orang yang menggunakan sosial media sangat banyak. 163 juta orang di Indonesia menggunakan sosial media. Kita berlomba-lomba gitu, konten yang menarik. Ketika kita misalnya mengunjungi, melihat packaging produk, kita lihat dulu nih, packagingnya bagus ya, packagingnya nggak bagus, sama aja kalau kita ngelihat konten gitu. Kontennya menarik ya gitu, oh kontennya informatif ya, kontennya lucu ya, dan konten itu sebenarnya nggak monoton gitu. Kita bisa setiap hari itu bisa membuatnya beragam, berkreasi. Ada misalnya kita share guyonan-guyonan gitu, misalnya nggak apa-apa nggak makan, yang penting skincarean gitu. Ada juga informatif yang mengenai produk knowledge, ada juga testimoni, dan konten-konten yang diikuti dengan desain-desain yang bagus gitu, warna-warna yang ketika orang lihat catching gitu, karena orang yang nge-share di sosial media banyak gitu. Kita sama-sama bersaing semuanya, sama-sama memiliki bisnis. Nah, orang yang memiliki konten yang bagus itu akan dilihat lebih baik gitu dibanding kontennya ini bagus, pengen ngunjungin profilnya ya, ini jualan produk apa ya gitu. Jadi konten pun menjadi identitas atau icon brand kita gitu. Jadi konten juga di dunia digital marketing atau social media itu sangat penting dan harus kita perhatikan. Oke. Sekarang pertanyaannya, setelah tadi saya menjelaskan gitu transformasi digital, sekarang sudah masuk ke era digital, new era gitu, era digital 4.0. Sekarang ini menjadi masalah nggak sih buat kita semua? Ada yang kesulitan nggak sih? Ada yang menjadi masalah? Wah, kalau jawabannya menjadi masalah, Bapak akan tertinggal, Pak. Kalau tadi bisa dilihat videonya ya, semuanya sudah beralih ke internet, semuanya sudah beralih digital. Kita harus bisa menciptakan peluang tersebut. Nah, yang menciptakan peluang tersebut itu diri kita sendiri gitu. Dan kita harus bisa untuk mengikuti perubahan tersebut gitu. Kalau kita tidak bisa mengikutinya dan kita nggak menjadi masalah hal tersebut, kita akan tertinggal gitu. Dan apapun nanti yang kita jalankan, misalnya tetap pertemuan offline, terus tetap misalnya kita nggak mau menggunakan sosial media, itu nggak bisa gitu, karena semuanya sudah serba digital. Kita apa-apa serba online. Jadi kita harus mengikuti tren tersebut, kita harus mengikuti behavior tersebut ke arah digital semuanya. Oke. Nah, di sini saya juga pengen memperkenalkan atau memberitahu gimana sih caranya kita bisa mempromosikan produk kita di era digital. Gimana sih caranya kita bisa menjual barang kita di sosial media gitu. Gimana caranya kita bisa bersaing di era digital ini gitu. Nah, di Sinergi Indonesia kita punya aplikasi yang namanya SPIS. SPIS ini bisa di-download di Play Store atau di App Store. Jadi yang menggunakan Android, yang menggunakan iOS, ini semua bisa di-download aplikasi ini. Terus kenapa sih saya harus download aplikasi ini gitu ya, pertanyaannya sekarang. Karena aplikasi ini memudahkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Kita bisa belanja produk yang keren banget, yang sudah memiliki banyak sertifikat dan produknya dari Amerika gitu. Lalu kita juga bisa sharing profit atau membagikan profit yang kita miliki ke rekan kita atau ke rekan atau ke orang yang kita ajak gitu. Lalu kita juga bisa membagikan konten-konten yang ada di aplikasi SPIS ini di-share lagi di sosial media kita. Bisa itu WhatsApp, bisa itu Instagram, bisa itu Facebook, semuanya bisa di-share lagi ke sosial media itu. Jadi satu aplikasi sudah banyak fungsinya, sudah banyak manfaatnya.
gitu. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita punya aplikasi SPIS gitu, terus apa sekarang yang harus langkah kita lakukan? Nah, misalnya sekarang kita punya aplikasi SPIS, kita bisa nge-share hal-hal yang ada di aplikasi SPIS ini dari produknya, dari artikelnya ke sosial media. Lalu ketika orang tersebut tertarik gitu ya dengan apa yang kita posting, di-share dari aplikasi SPIS ke sosial media, nanti kita bisa sharing profit tersebut. Kita bisa mendapatkan profit tersebut gitu. Jadi satu aplikasi ini memberikan banyak banget manfaat, banyak banget kemudahan. Bisnis tapi modalnya terbatas. Ingin jualan tapi belum punya produk. Tenang aja, yuk jadi dropshipper Sinergi melalui aplikasi SPIS. Sinergi adalah perusahaan dari USA yang tercatat di bursa saham Nasdaq. Pioner pengkapsulan herbal 10 kali berturut-turut sebagai perusahaan tersehat di USA. Perusahaan yang memproduksi dan memasarkan produk berkualitas berbasis keilmuan, bersertifikat GMP, NSF, TGA, dan memiliki izin dari BPOM RI. Ada banyak sekali keuntungan kalau kamu jadi dropshipper Sinergi. Yang pertama, profitnya gede banget, ditambah reward-reward lain yang menanti kamu. Yang kedua, kamu nggak perlu stok produk, nggak perlu mikirin cara transfer, pengemasan, dan pengiriman. Semua dilakukan oleh tim dropshipping dari Sinergi. Jadi, kamu bisa jualan dimanapun, kapanpun, tanpa mengenal tempat dan waktu. Selama koneksi internet ada, bisnis kamu tetap berjalan dan kamu juga bisa jalan-jalan ke luar negeri secara gratis dengan mengikuti program yang ada. Menarik sekali, bukan? Yang perlu kamu lakukan sebagai dropshipper hanyalah berbagai konten-konten yang ada di aplikasi SPIS. Semakin sering share, semakin tinggi peluang kamu untuk mendapatkan penghasilan yang berlipat ganda. Share-lah konten tersebut kepada siapa saja, lewat media sosial atau media apapun yang kamu miliki. Mendapatkan penghasilan dari aplikasi SPIS mudah bukan? Saat tidur pun uang bisa mengalir ke rekening kamu. Setelah jadi dropshipper, kamu bisa mengembangkan lagi jaringan dropshipper kamu dengan potensi penghasilan yang lebih besar lagi setiap bulannya. Mau 5 juta, 10 juta, 30 juta, kamu yang tentukan. Dan apapun background kamu, semua bisa sukses bersama Sinergi. Mau part-time atau full-time, kamu tinggal pilih. Yuk gabung hari ini dan kejar peluang kamu bersama Sinergi.